Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Trisna Dianti Ningsih. Video kali ini saya akan membahas tentang materi pembelajaran PAI di SMP atau MTS. Saya perwakilan dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Trisna Dianti Ningsih, dengan NIM 1932956. Yang kedua yaitu Siska Sintiasari, dan yang terakhir yaitu Sri Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas yang akan dipimpin doanya. Baiklah, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya ibu akan absensi kalian semua. Yang dipanggil namanya tolong diangkat tangannya ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Baiklah, kita mulai saja. Kali ini ibu akan membahas tentang materi akidah Islam. Sebelumnya ibu ingin tanya, ada yang tahu tentang pengertian akidah atau yang berkaitan dengan akidah? Oh, mungkin tidak ada ya. Baiklah, ibu jelaskan sedikit. Yang pertama, dasar dan tujuan akidah. Pengertian akidah. Menurut bahasa, akidah berasal dari bahasa Arab akidah, artinya sesuatu yang berbuhul atau tersimpul secara erat dan kuat. Jika disederhanakan secara bahasa, akidah berarti ikatan, kepercayaan atau keyakinan. Akidah Islam berarti keyakinan dalam Islam. Menurut istilah, akidah adalah pandangan, pemahaman atau ide yang diyakini kebenarannya oleh hati berdasarkan dan sesuai dengan ajaran Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Dengan demikian, apabila pandangan, pemahaman atau ide yang diyakini kebenarannya oleh seseorang tersebut berdasarkan dan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, disebut akidah. Akidah yang sahih atau benar atau akidah yang Islami. Sebaliknya, akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis disebut akidah yang batil atau salah. Selanjutnya, dasar dan sumber akidah Islam. Dasar-dasar akidah Islam termaktub dalam rukun iman yang 6, yaitu sebelumnya ada yang bisa menyebutkan rukun iman yang 6 tersebut? Jika ada, angkat tangannya. Baiklah, ibu persilakan. Terima kasih. Tadi sudah disebutkan oleh temannya, ibu ulangi lagi. Rukun iman yang 6 yaitu 1. Iman kepada Allah, 2. Iman kepada malaikat, 3. Iman kepada para nabi dan rasul, 4. Iman kepada kitab-kitab Allah, 5. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat, 6. Iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya masuk kepada tujuan akidah Islam. Yang pertama, melanjutkan akidah yang sudah ada sebelumnya, akidah yang didakwahkan oleh Nabi Adam dan oleh Nabi Muhammad SAW sama, yakni mempercayai Allah, malaikat dan lain-lainnya. 2. Meluruskan akidah-akidah sebelumnya yang diselewengkan oleh para penganutnya. 3. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menjelaskan mana akidah yang benar dan mana akidah yang salah. 5. Memberikan petunjuk dan pedoman kepada umat Islam. Dan yang terakhir yaitu memberikan dasar bagi amal-amal perbuatan. Adapun dalil tentang dasar dan tujuan akidah Islam, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2-3, di mana artinya, kitab itu Al-Quran tidak ada keraguan baginya. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman atau percaya kepada yang gaib, mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan selanjutnya itu dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. Di sini ada yang bisa membacakannya. Ibu minta tolong ya. Terima kasih. Yang ibu ulangi saja artinya, di mana artinya itu, sembahlah Allah dan jangan kamu mensekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu, kerabat dekatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat,
Ibnu Sabil dan hamba sayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu arti dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36. Materi terakhir mengenai hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa iman berkaitan dengan akidah, Islam berkaitan dengan syariah, ihsan berkaitan dengan akhlak. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hubungan ketiganya dapat digambarkan seperti rumah. Iman merupakan pondasinya, Islam merupakan bangunannya, sedangkan ihsan adalah cat atau perlengkapan rumah yang lainnya. Rumah tentu saja bukan rumah jika hanya pondasi. Rumah tidak mungkin berdiri tanpa pondasi, kalaupun dipaksakan tanpa pondasi tidak akan bertahan lama. Pondasi ada, bangunan ada, tetapi jika tidak ada cat dan tidak dilengkapi dengan aksesoris lainnya, tentu tidak akan kelihatan bagus atau nilai estetikanya kurang nampak. Dengan demikian, seorang muslim yang baik akan merupakan seorang yang memiliki keyakinan yang kuat dan teguh, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta berakhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela. Dalil atau ayat tentang hubungan antara iman, Islam, dan ihsan itu terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 55. Anak-anak bisa baca sendiri. Itu penjelasan dari Ibu mengenai materi akidah Islam. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang belum paham, Ibu persilahkan. Kita santai saja, tidak usah terlalu tegang agar pembelajarannya menyenangkan. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, tugas minggu ini yaitu kerjakan soal yang sudah ada di buku dan hafalkan salah satu ayat atau dalil mengenai akidah Islam yang akan disetorkan minggu depan. Mungkin hanya ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan video tentang rencana pelaksanaan pembelajaran PAI materi akidah Islam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.